Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan terbaik dalam kehidupan kita dalam segi apapun. Demikian juga kepada para keluarga, pengikut beliau sekalian, dan kepada para pendukungnya dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Masih dalam suasana Urut Raya Idul Adha 1425 Hijriah. Sejenak peruntuan hati untuk konyo, sejenak ini memanfaatkan kesempatan untuk mengingatkan kembali di peruntuan sendiri maupun para jamaah bahwa semoga beritanya kaum muslimin, kaum muslimat di Aceh selalu dapat meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kualitas maupun jumlah ibadah, dan hanya jumlah rakaat sembahyang, jumlah rakaat sembahyang wajib, sembahyang sunat, puasa sunat, tetapi kualitas, sehingga dapat untuk kehidupan dunia. Jadi mengenergikan salat supaya hana sia-sia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ibadah mahdoh, maka memiliki kekuatan energi yang paling tinggi untuk merubah kehidupan. Maka dalam Al-Quran juga Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah kejahatan, kejelekan, kekejian dan kemungkaran. Salat yang riba, salat yang betul, yang mampu kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebatnya dia yang laut penerapan syariat Islam, maksiat tetap berjalan, kemungkaran tetap berjalan, bahkan lebih. Yang pertama betul karena sesuai dengan perkembangan dunia. Yang kedua betul karena semakin ketika ada terapkan syariat, ketika terapkan syariat, maka buku yang luarnya pasti ini. Cuma yang persoalan dunia, ketika terapkan syariat juga sambil melanggar syariat atau hanya syariat. Contoh, maksud kitanya ya sembahyang wajib Jumat, atau tanya makan duri di masjid, tanya jamaah atau pengajian. Kebiasaan perilaku kitanya mengurangi pahala, bahkan dapat kelihatan. Betul dan terima. Tak boleh bertubuh, tapi bertubuh lagi bukan tinggal ni, contoh.
Alian mengaji tempat mengganggu. Jadi sebagian awal tentang fikih, tentang ayat Al-Quran, tentang agama yang dibayangkan dengan syariat dan agamanya hanya meliputi urusan-urusan wilayah, wudu, jambu, kemudian masalah zina, masalah pencuri pada seluruh kehidupan dan tatanannya adalah agama. Jadi ketika kita salah menerapkan agama Allah, bahkan cenderung dahulu, maka pengorbanan kita yang ketegakkannya yang pertama memungkinkan hana makul, hana diterima. Dan yang kali contoh dalam pengorbanan pertama manusia antara Kabil dan Habil. Ketika Adam memerintahkan anaknya Kabil dan Habil untuk berkorban, salah satu diterima kata Habil karena ikhlas. Butuh itu ikhlas. Atau Kabil hanya diterima karena berkorban dengan tahanan, kemudian ada tujuan tertentu mudah tertentu. Dan di sela-selanya truk syaitan sampai truk burung gagak tidak pernah lumpuh ada wadul gara-gara urusan ingin diterima. Begitu tandomai begitu semua. Jadi korban yang paling pertama adalah sejarah, itu setelah Adam lahir anak-anaknya Kabil dan Habil. Jadi kemudian terus berjalan. Jadi ibadah korban yang kita utarakan di Idul Adha prinsip dasar karena dari awal. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih tegas syariatnya, lebih ketat, dan kemudian diterjemahkan, disempurnakan pada masa Rasulullah Muhammad SAW yang juga cicit daripada Nabi Ibrahim dengan sempurna. Bagaimana sempurna? Membayangkan pengorbanan, kita bayangkan pengorbanan Nabi Ibrahim, mimpi 3 malam berturut-turut, kemudian mengkonfirmasikannya dengan Ismail, harus kekuatan. Secara logika, yang perintah hanya logika. Secara logika manusia, satu. Secara nurani dan jiwa kemanusiaan juga hanya mau, karena takut di bibir darah. Mengubah kayak mana menyuruh hidup kita mencoba. Yang tidak bukan enak mulia. Dan uji keikhlasan Ibrahim, Ismail, mendua para nabi dan rasul, ayah dan nenek. Ayah dan nenek harus dia ayah. Karena keikhlasan Ibrahim dan Ismail rela dan yakin dengan kesabaran, keikhlasan penuh tanpa basa-basi, tanpa protes, tanpa pemberontakan, tanpa sinis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketikanya langsung berbalas. Jadi kurban dalam artian adalah mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali dalam arti pengorbanan yang kita hadapi dan berakhir dengan perintah kurban dengan hewan yang halal dimakan. Kambing, lembu, sapi, kibas secara usul fikih. Tetapi lebih luas daripadanya dan sebagai simbol dan contoh untuk pengorbanan yang lain. Maka sehebat apapun perjuangan, ya juga memerlukan pengorbanan yang begitu luar biasa. Mulia niat adalah suci, hanya ikhlas ini tetap bermasalah. Nyo menjadi penting untuk dapat perbandingan kisah Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Muhammad SAW dan keluarga-keluarganya dengan pengorbanan perjuangan kita yang akan berkali-kali yang berakhir dengan hasil yang ada makmur. Ya harus dia perbandingan apakah dalam salah.
pengorbanan yang bermasalah, niat yang bermasalah. Tuhan halakan begini. Tak tahu tak punya masyarakat ingin menau ingin dia punya macam dan dia antara lain. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan yang aku dan kita yang sendiri. Maka Ibrahim Ismail alaihissalam yang menunjukkan keikhlasan yang tiada darah, walaupun harus hanya itu mengelolongkan harus pada kewajiban. Maka digantung oleh Allah karena tangan ikhlas seketika digantung anak Yakub gantung lagi seketika itu karena kesalehan. Oleh karenanya pengorbanan Kabil dan Habil menunjukkan bahwa antara pengorbanan kejelekan yang tidak diterima oleh Allah, yang tidak hanya menerima. Kemudian pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam menjual oleh Allah dan seluruh keluarga yang rela, termasuk ibunda daripada Ismail. Nah, jadi ini menjadi penting. Ketika ditanya lamudik untuk jadi kalau berubah demi nagro demi yang berarti macam bermasalah yang satu kedua karena hanya keikhlasan karena berkumpul dari nolkan ketika nanti hawarah ibadah dan maka yang akan terjadi apabila anak keikhlasan adalah bencana malapetaka yang tercipta dari ketidakikhlasan itu sendiri. Nyaman. Dan ketika selama ibadah kemudian urun kasaran yakin dikorbankan buat Nabi wajib sembahyang sunat dan wiri dalam segala macam ini kalau berpanah. Tapi hal kalian dalam arti hantu-hantu salihan artinya saluha ya saluhu salihun sulfan sesuai cocok relevan dia bertanggungjawabkan dan berdaulat sekaligus hanya menyinggung umur lain. Maka punya orang alim gitu profesor, sarjana, jenderal segala macam gitu. Tapi guru yang saleh terbatas. Di antara dampak dari kesalahan bisa keramat. Bisa keramat. Maka ada yang ingin menumpah Tuhannya berkata, "Famangkana liqa'ati." Ibaratnya kau kena menumpah Tuhan. Dan Allah berkenan dengan izin liqah. Tentu ini bukan secara ilmu nahwu. Famangkana yuridu ayyal taqiya rabbahu. Ibarat kata untuk menumpahkan Tuhannya, faliamal amalan salihah. Secara kalimat yang berbeda. Tetapi secara ilmu balaghah, famangkana liqa'ati. Ibarat kata untuk menumpah Tuhan liqah. Hana fi'il, izin. Beradanya dulu. Mana tidak perlu waktu. Sampai ketika mengakui dengan kalian dan menumpah Tuhan, tak kenal. Yang melindung daripada tina mungkin negara dari ilmunya. Bagi kata yang bertemu nyaman. Apalagi lagi apalagi lagi pada yang tidak khusus. Dalam kehidupan sehari-hari di mana pun. Faliamal amalan salihah, hendaklah beramal saleh. Jadi berat yang paling berat kenapa dia? Bak perasaan dari orang lagi yang saleh. Maka Ilun sering juga nyo kita nyo Aceh umat Islam di Aceh sekarang 100% juga di 28,3% yang Kristen Nasrani Hindu juga 0,3% beragamanya. Tapi problem kita adalah di masalah termasuk ilmu pengetahuan agama, kualitas ibadah dan menerapkan agama dalam sisi yang lain dan kesalahan sosial yang bermasalah. Sehingga walaupun dia aja punya musim demokrasi kurang, pemilu kurang, dia aja jadi
artinya anak betul kerjaan, anak betul. Lagi anak sih yang mengerjakan, jauh harus perbaiki. Karena yang menjadi penting urusan kepemimpinan, urusan ibadah. Ayat Al-Quran ini ja'ilun fil ardi khalifah, dan antara misi manusia yang bukan di Tuhan ada menjadi khalifah, pemimpin pengganti yang sebelumnya dipimpin di Injil itu manusia. Tapi iblis mendang hak menggoda. Artinya ketika kita menjadi pemimpin, kita berarti akan semakin banyak godaan untuk korup, untuk menyimpang, untuk menindas dan sebagainya. Ketika jadi kita sebagai pemimpin ini mungkin menempel dengan gertakan, dengan kebohongan, galak dia dibohongi, bisa jadi demikian. Maka sebagai besar kehidupan yang pertama yang terbaik untuk kita perbaiki adalah menyalahkan dirinya, introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksi diri. Hal yang baru kita bisa lakukan. Dan musuh dua termasuk setan, iblis dan manusia dalam arti musuh dua, penjajah dua, penindah dua. Ya, jajah dan nyoi memang meninggalkan yang di dalam Quran yang perlu dijajah. Kapan lagi jajah berharap di Yahudi di Israel? Yahudi adalah mengungkap kita seluruh dunia. Bangsa Arab di bawah pimpinan gue. Tapi hanya mikir apa dia. Dan sesuai yang Quran yang diberikan Allah, kam min fiatin qalilatin kalabat fiatan katsirah. Berapa banyak fiatin qalilah, kelompok yang jumlahnya minoritas sedikit, kalabat fiatan katsirah, dapat menentukan, mengalahkan, menguasai orang yang jumlahnya banyak. Artinya kita aja tidak banyak. 5,5 juta segala suku, Aceh ada, dari Jawa juga ada, Gayo ada, Singkil, Simulu. Tidak masalah kita sedikit, tapi bagaimana kita harus merancang anak-anak kita, generasi kita dapat memimpin diri mereka sendiri, bahkan memimpin orang lain dalam artian sesungguhnya. Termasuk tujuh dua berapa? Yang jauh, barangkali. Bujit kuasai Indonesia, bujit kuasai Asia Negara. Lagi Jepun, maka Aceh dapat menjadi penyangga Kesultanan di Asia Negara. Jika Aceh tidak menyerang Malaka, maka hampir dapat dipastikan hampir seluruh semenanjung Malaysia adalah Kristen. Dapat dipastikan, hampir dapat dipastikan karena yang menyerang Malaysia itu Portugis dan Inggris. Bagian kali yang memang jelas-jelas dalam surat gubernur Portugis di Goa itu bukan musuh kita terbesar adalah Kesultanan Aceh yang menyebarkan Islam di negeri Melayu juga. Maknanya muncul yang mana? Apalagi Portugis yang dulu pernah menjadi bagian dari Spanyol pernah dikuasai oleh Islam. Nah, Belanda dalamnya. Kapal lagi ikut tapi kembali, ikut selesai kembali belum Filipina Manila. Manila yang dua jelas awal. Makanya Manila fi amanullah. Ya. Jadi kaum musliman jadi hati-hati kita jauh alur jauh ada kumun tetangga dan hari jadi iman mundur dari jadi lama sini memang dia macam beriman tapi dia enggak kekal. Maka iman jaga adalah pendidikan agama, mendidik orang, menjadi orang saleh, dia bisa kerja apa pun. Nah, lagi maka beranggapan yang berupa Allah. Ketika beranggapan yang berupa Allah, liqa orang ini yang berupa beranggapan dengan amal yang saleh dan wala yusyrik bi ibadati rabbil alamin dan beda bersarikat Tuhan dengan kepada apa yang lain. Jadi juga dia harus tahu bila dia macam punya suatu Tuhan yang tersembunyi, dia fikir yang lain. Mobile, kekuasaan, ilmu, lakau, motor, dibaca baru, dan tinggal fikir dulu. Kenapa ya? Kenapa ya? Penjelasan. Apa pun status? Dengan kalangan ulama dan sarjana, pula
dari mantan TNI, Polri, dari pejuang yang pernah memberontak, dari aktivis. Tidak dapat dibandingkan. Ketika kita akan dibangkai hanya untuk jadi orang pengen jadi. Kemudian kadang-kadang apa kita sembahyang kita dah ada itu dan jadi ingat dibandingkan itu. Getaran hati kita dengar kata-kata pengen dan dengar kata Tuhan itu mati-mati kita lakukan. Maka mari kita jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita yang satu-satunya dalam perilaku beliau, dalam pikiran, dalam hidup, dalam umur, supaya merupakan Tuhan, supaya beliau mencapai derajat kesalehan masuk dalam surga Allah. Dan sampai terlalu salah, apalagi salah. Jadi beliau kaum muslimin dan muslimat sudah terulangi bahwa kita yang Aceh pernah hebat, tetapi hebatnya hanya wajib dan wajib. Dia hanya hebat dalam bidang hanya dia hebat. Dalam arti hanya dia melakukan apapun yang membawa mereka kepada hebat. Dalam berbagai ekonomi, pendidikan, budaya, politik, penerapan nilai Islam yang benar. Juga ditanya disanjung terus-menerus, bisa mundur terus-menerus apabila kita hanya menghasilkan energi dan kekuatan negatif. Apabila kita dapat ke daerah yang menginvestasi pemikiran dulu dari mulai kan ekonomi, investasi pendidikan, jadi harus normal. Bagaimana cara kita menjadikan masyarakat Aceh yang muslimnya, bahkan ulun dan muslim yang tinggal di Aceh juga menghormati kita, bahwa pertama kita tapi dari Quran kita suci wajib juga kita dalam perilaku benar Tuhan. Dan sampai abang dia dapat dari Quran tapi abang perilaku dia lihat Tuhan. Menanti kadang puluhan ribu jumlah hadis Nabi. Dia cakap betul-betul kerana pembeli. Ceramah antara dua malam. Tapi dalam perilaku kadang-kadang tertentu lagi hari. Aliran utak kenanya cara utak ada cerdas. Berbagai macam keturunan, makanan ikan segar. Tapi dia macam dijebak lagi untuk tak pelihara banget. Dia cerdas. Tapi Habakuk yang bagaimana yang tak jalankan menjadi operasi hari-hari saja dalam operasi kehidupan ini. Jadi dia proxy war, dia alat war untuk membunuh diri sendiri, menghancurkan dan membunuhkan diri sendiri. Bahkan termasuk dimanfaatkan di sekolah apa? Masa dimanfaatkan bahwa ini hanya berfungsi agama negara kita ya. Yang berikutnya ingin dia mengasih hanya kelebihan apapun, kayak hanya cara wajah, hanya ganteng, hanya laga, tapi mungkin yang nasi yang ingai mohon buat ingai mohon ibu itu di bawah dalam perjalanan nyawa antara supaya kita doa dengan Allah dan doa maju musuh kembali berperadaban yang hanya dalam pertama lagi dunia harap ini berada tiga luka 5,5 juta itu kali tak suku lagi termasuk urung suku Jawa di Aceh nomor 2 yang 18% penduduk Aceh, urung Aceh 70%, urung Gayo 7%, yang lain 1% lagi alas, lut, singkir. Dan kekuatan yang menurut atas nama Islam harus menyatu di Aceh untuk menjadikan Aceh maju dalam arti yang sesungguhnya termasuk agama. Dalam arti agama penerapan yang betul,
nilai-nilai dijamin hingga ke birokrasi dan pemerintahan dan pembangunan dan apapun. Nah, sehingga kehadiran Tuhan mereka benar pilih mereka jadikan dirinya Tuhan yang maha besarnya menjadi di sini gara-gara telah mereka beliau, sehingga belum sebagian belum tak cerita dari beliau kehadiran dari Islam. Padahal kalau kita ada tanah umat Uroyon tren di Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika urung pindah agama Islam dan mayoritas. Di Aceh jumlah penduduk Islam di Indonesia utama secara persentase berkurang dan dengan jemaah itu. Karena memang bukan tajamkan seolah-olah propagatif tentang Islam di Indonesia. Di Aceh betul, dan di Indonesia juga jumlah penduduk Islam bertambah karena kelahiran. Di Indonesia juga persentasenya menurun. Berarti kayak itu, cuma karena juga lahir kan. Kalau dulu nama, alhamdulillah. Di Eropa persentasenya itu anak kurang lahir generasi yang non muslim diharapkan karena ide budaya melahirkan dan ini kayak tadi kan, yang lahir yang buta. Nah, jadi menambah berbeda di Eropa, di Jepang, maka nomor di daerah bagi keluarga dan tinggal kembali kisah Spanyol dan Filipina membalik beliau terus budaya Islam biasa sampai jatuh terus beliau dah akui itu yang Islam bergelap beliau akui. Yang tak terima saya, itu dan terserah. Karena mengakui, dan tak lain pada berkata hadis pun memulai beruntung hancur pun dia yang berkurang pada rumah tafsir dalam dah. Niat kita kini dengan hanya umum lebih dan budaya yang kata-kata dia hendak kerja atau dulu. Dan kadang wilayah yang dilihat kita terbunuh atau kata itu atau kita menikah di wilayah Korea di Bingung. Ada yang merupakan dasar dalam berbicara terjemah menjadi tafsir dan seterusnya. Jadi kesimpulan kita memiliki beban yang berat untuk masa depan. Dan tak kala masa depan itu lebih rendah teman-teman yang berhalangan ayat yang kami mahu. Wal tanzur nafsun maka kemalilah, hendaklah orang beriman itu melihat masa lalu itu lima untuk hari esok. Nah jadi kita bangun masa lalu dengan kita bangun masa depan masa ini dengan kekalahan 4 kelebihan masa lalu 4 kekurangan. Jadi masa depan pun sejarah sesungguhnya yang harus kita bangun. Jadi jangan muslim dari umat yang berbahagia yang kita sampaikan inti bahwa dengan semangat Idul Adha kita melakukan pengorbanan dalam kehidupan dalam sudut apapun baik keluarga dan kabupaten dan rezeki dan seterusnya itu betul dan betul Nabi Ismail Ibrahim juga keluarganya cermin daripada peristiwa Kabil dan Habil di mana salah satunya tidak diterima kurban karena tidak ikhlas karena ada ibadah ada ular di balik batu. Nah maka bila diikhlaskan pengorbanan ini sekalipun untuk anu pemohon dalam arti yang sesungguhnya ketika kurban kohlumu yang dicontoh ke pendidikan di Allah Nabi Ibrahim untuk disebarkan ke umat termasuk umat Muhammad.